YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Kebakaran melanda kawasan permukiman warga di Jalan Keadilan Dalam, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang panik langsung berupaya untuk memadamkan kobaran api. 17 unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi dan hingga saat ini masih dalam proses pemadaman. Hendak bubarkan tawuran jelang sahur, petugas Polres Situbondo, Jawa Timur justru diserang dengan petasan. Sempat kewalahan, petugas berhasil membubarkan tawuran dan menindak para pelaku. Ratusan pemuda di Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur terlibat tawuran disertai perang petasan jelang sahur. Petugas Polres Situbondo yang turun tangan mendapat perlawanan dari para pelaku tawuran. Mereka nekat menyerang petugas dengan petasan sehingga membuat aparat kewalahan dan mundur sementara. Tak berapa lama, aparat berhasil membubarkan massa dan mengamankan sejumlah motor yang diduga digunakan para pelaku tawuran. Saya kurang tahu juga Mas, yang jelas saya tadi ketika lewat boro-boro di sana ada serang-serangan menggunakan kembang api. Sebenarnya hampir saja sih saya kena Mas di paha itu Mas, naik sepeda motor, dan juga tidak menutup kemungkinan juga polisi tadi juga banyak diserang Mas. Antisipasi kejadian berulang, polisi akan menambah personel patroli pengamanan. Hal ini sekaligus untuk menjamin ketenangan warga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang menantu di Tanggamus, Lampung mencuri harta mertuanya senilai 1 miliar rupiah. Setelah 2 tahun buron, ibu 2 anak tersebut ditangkap di sebuah apartemen di Yogyakarta. Pelaku berinisial REV diamankan di apartemen Malioboro City, Yogyakarta, Selasa malam. Pelaku diringkus petugas Satreskrim Polres Tanggamus karena diduga mencuri sejumlah aset milik mertuanya. Total aset yang dicuri 1 miliar rupiah. Ibu 2 anak ini ditangkap setelah 2 tahun buron. Dalam pelariannya pelaku membawa serta 2 anaknya yang masih berusia 3 dan 6 tahun. Kini pelaku sudah berada di Mapolres Tanggamus, Lampung dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Dan selengkapnya mengenai menantu yang mencuri aset milik mertuanya senilai 1 miliar rupiah sudah hadir bersama kami Kasat Reskrim Polres Tanggamus, Ibtu Ramon Zamora. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ramon. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Ibrahim. Langsung saja Pak Ramon, aset yang dicuri senilai 1 miliar rupiah. Bisa diceritakan aset-aset apa saja yang dimaksud Pak? Ya baik, jadi berawal dari laporan polisi 29 Oktober 2018, kami melakukan penyelidikan terhadap laporan saudara Eti, itu pensiun ASN umur 62 tahun. Jadi kejadian pelaku mengambil sertifikat dan BPKB milik mertuanya, itu Juli 2015. Setelah itu kejadian tersebut berlanjut kembali di tahun 2017. Jadi RS umur 32 tahun, ibu rumah tangga, jadi mengambil 2 sertifikat kembali. Sehingga nilai aset kerugian milik Eti selaku orang mertua senilai hampir kurang lebih 1 miliar rupiah. Oke, pertanyaan kuncinya bagaimana kemudian sertifikat tanah yang dimaksud itu bisa sampai ke tangan pelaku, Pak? Ya, jadi pelaku dengan cara mengambil atau memasuki kamar milik mertuanya, itu mengambil di lemari secara 2 kali tahap. Oke, disebutkan bahwa yang bersangkutan melakukan ini semua demi hidup berfoya-foya, betul demikian Pak? Bisa dijelaskan? Ya, berdasarkan keterangan tersangka yang sudah kita tetapkan, hasil dari penjualan baik sertifikat maupun penggadai BPKB itu untuk biaya hidup, ya kemungkinan untuk biaya sehari-hari yang bersangkutan. Ya, waktu pelariannya juga tidak bisa dibilang sedikit Pak, artinya lama dicari yang bersangkutan ini selama 2 tahun begitu. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya betul, jadi selama 2 tahun si tersangka ini melarikan diri pertama dari Lampung ke Surabaya.
tempatnya berpindah-pindah hingga terakhir dapat kita lakukan penyelidikan ada di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Ya, status tersangka sendiri seperti apa dengan mertuanya, Pak? Artinya apakah masih menikah dengan suaminya atau seperti apa, Pak? Ya, pada saat dilaporkan statusnya masih suami istri, jadi menantu dari korban. Untuk saat ini sudah lakukan perceraian sehingga statusnya pada saat terjadi tindak pidana, jadi terjadi pencurian dalam lingkup keluarga. Oke, pencurian dalam lingkup keluarga semasa yang bersangkutan masih menjadi menantunya ya Pak ya, belum bercerai artinya begitu Pak? Ya, betul. Oke, bagaimana kemudian polisi berhasil menciduk pelaku di Yogyakarta di salah satu apartemen Pak? Ya, jadi setelah kita menentukan tersangka, kita melakukan penyidikan hingga kita menerbitkan DPO, daftar pencarian orang, sejak 8 Mei 2019. Berkat koordinasi dengan satuan kita sehingga dapat terdeteksi pelaku ada di Malioboro. Ya, bagaimana ada anak pelaku disebutkan juga dibawa ke sana Pak? Ya, saat melarikan diri, pelaku membawa anak yang berumur 3 tahun dan 6 tahun. Itulah yang membuat korban pelaku mertuanya sampai dengan sakit keras hingga stroke. Ya, satu hal Pak, sosok pelaku ini sebetulnya profesinya apa dan bagaimana kemudian pelaku ini bisa menjalankan aksinya? Ya, profesinya sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi karena pengaruh pergaulan hingga gaya hidup yang mungkin dikategorikan mewah, hingga terjadilah tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga. Oke. Betul yang bersangkutan juga ditemukan tidak seorang diri, artinya tidak hanya bersama dengan anaknya di dalam apartemen, artinya tinggal serumah dengan orang lain. Ya, diduga seperti itu, tapi itu kita tidak dapat sampaikan karena terkait dengan privasi seseorang. Oke. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Ramon, Ibtu Ramon, Kasat Reskrim Polres Tanggamus.